mentadabburi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, dan mengajarkan kepada yang lainnya. Ya, li'annahu ya khairun nas, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Karena orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah sebaik-baik manusia, ya, diamalkan lalu diajarkan kepada orang lain, ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan idgham. Kita mengulang kembali definisi tentang idgham yang kita baca dari kitab Syafi'i yang versi tebalnya pada halaman 219. Beliau berkata, definisi idgham menurut bahasa adalah idkhal, yakni memasukkan, ya. Kalau yang punya kitab ini, ya, di halaman 219. Adapun menurut istilah, isalu harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan katsani yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan, yaitu menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat, menggabungkan huruf yang hidup dengan menggabungkan huruf yang mati dengan huruf yang hidup, sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Ya, seperti bertasydid, tapi tulisannya bukan tasydid. Tulisannya adalah nun sukun bertemu huruf hidup, huruf idgham. Jadi yang huruf hidupnya itu adalah huruf idghamnya. Dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Ya, jumlahnya telah kita ketahui, ya. Kalau kita gabungkan antara idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah, ada 6 huruf, ya, yaitu yarmaluna atau yarmuluna, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Wa tsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Yang kedua adalah idgham. Nah, wa tsani maksudnya itu bahasa beliau dalam kitab Manzumah Jazariyah. Yang kedua adalah idgham dengan 6 huruf pada lafaz yarmulun yang telah sabit, yang telah tetap. Jenis idgham terdapat 2 macam. Atau sebelum itu kita membahas tentang sebab penamaan idgham. Idgham terjadi karena 2 keadaan. Yang pertama adalah tamatsul, yaitu kemiripan, dan taqarub, yaitu berdekatan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dimaksud dengan tamatsul yaitu nun sukun dengan huruf ra. Nun sukun dengan huruf nun. Kemudian nun sukun dengan huruf mim. Ini tamatsul, serupa. Ya, kemiripan. Sedangkan taqarub yaitu nun sukun dengan huruf-huruf lainnya, yaitu la, ra, ya, dan waw. Itu taqarub, berdekatan. Mungkin yang dimaksud tamatsul nun sukun bertemu dengan huruf mim dari sisi sifat hurufnya, bukan makhrajnya. Tapi kalau nun sukun bertemu dengan huruf nun, ini tamatsul beneran, gitu, ya. Nun ketemu nun, namanya mutamathilain. Jenis idgham ada 2 macam, yaitu idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya, yaitu ya, nun, mim, dan waw dibaca dengan ghunnah, dengan dengung. Al-Allamah Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala berkata, ya, lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'ulima.
Akan tetapi idgham itu terbagi menjadi dua. Ya. Qismani. Qismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. Bagian pertama adalah idgham yang disertai dengan gunnah. Idgham yang disertai dengan gunnah. Maksudnya idgham yang disertai dengan gunnah itu apa? Masuknya huruf nun ke dalam huruf idgham tapi dibarengi dengan adanya dengung. Ya, tidak hanya sekedar masuk. Nun sukun dimasukkan ke dalam huruf ya, nun sukun dimasukkan ke dalam huruf waw. Itu tidak hanya sekedar masuk saja, tapi harus ada gunnahnya. Itu yang dimaksud dengan idgham bi gunnah. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah, yaitu memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya tanpa disertai gunnah ketika bertemu huruf lam dan huruf ra. Huruf idgham bila gunnah hanya ada dua, yaitu lam dan ra. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, Al-Jamzuri, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Wa tsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karrirannah. Bagian yang kedua daripada idgham adalah idgham bi ghairi gunnah. Idgham tanpa gunnah, yaitu ketika bertemu huruf lam atau huruf ra, maka tidak ada gunnahnya. Ya, idgham masuk ke dalam huruf lam, idgham masuk ke dalam huruf ra, tapi tidak boleh ada gunnahnya. Itu namanya idgham bila gunnah. Kemudian kaidah tajwid, ya. Pandangan tajwid tentang idgham ini apa? Apabila nun sukun atau tanwin, ini kesimpulannya ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ya, nun, mim atau waw, maka ia dibaca dengan idgham bi gunnah. Pengulangan ya, supaya meringkas penjelasan sebelumnya. Kemudian yang kedua, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf lam atau huruf ra, maka ia dibaca idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Ya, bedanya. Kalau ya, nun, mim, waw masuk, ya, nun sukunnya masuk ke dalam ya atau waw atau mim atau nun, disertai dengan gunnah. Tapi kalau nun sukun atau tanwin bertemu atau masuk ke dalam huruf lam atau huruf ra, dia tidak disertai dengan gunnah, gitu ya. Kemudian kita akan membahas idgham dari sisi kesempurnaannya. Ya, jadi idghamnya itu masuknya itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya, ada yang mengganjal. Ya, kira-kira apa itu yang mengganjalnya? Ya, kita bahas sekarang. Idgham, ya, yarmaluna atau yarmuluna ditinjau dari sisi kesempurnaan. Terbagi menjadi dua, yaitu idgham kamil dan idgham naqis. Yang pertama adalah idgham kamil. Apa itu idgham kamil? Idgham kamil adalah idgham masuk, ya, dengan sempurna. Adalah meleburkan huruf nun sukun atau mengidghamkan huruf nun sukun ke dalam huruf berikutnya, baik secara zat maupun sifatnya, dan ia ada pada 4 huruf. Ya, nun sukun ini bisa lebur, ya, bisa hilang secara keseluruhan, baik dari sisi zatnya yaitu makhrajnya atau sifatnya, ya, baik sifat zatiyahnya atau sifat aradiyahnya. Apabila nun sukun ini bertemu dengan apa? Dengan salah satu dari 4 huruf ini, yaitu huruf lam, kemudian huruf mim, kemudian huruf ra, kemudian huruf nun. Ya, lam, mim, nun, ra. Gitu ya. Kok bisa seperti itu? Ya, karena ya, ketika nun sukun bertemu dengan huruf lam, ya, dia jauh, ya, jauh sekali, ya, untuk gunnah itu sampai ke sana, itu ya. Ya, jadi nggak ada gunnahnya sama sekali.
Contohnya nun sukun bertemu dengan lam, min ladun. Ya. Gunnah itu tidak ada pada huruf lam. Ya. Maka ketika nun sukun bertemu dengan lam, tidak boleh ada gunnahnya. Gitu, mudahnya seperti itu. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf mim. Ya. Zatnya huruf nun, zatnya nun sukun, itu ya, nun mati. Sifatnya huruf nun sukun hilang apabila dia bertemu dengan mim hidup. Contohnya, nun sukun bertemu dengan mim, min malin. Jadi apa? Mim mal, hilang makhraj nunnya, hilang sifat nunnya. Karena sulit untuk mencapai ya gunnah yang dimiliki oleh huruf nun dimasukkan ke dalam huruf mim, susah. Coba antum gabungkan min susah. Ya. Enggak nyambung. Makanya harus sempurna idghamnya di situ. Karena apa? Dari makhrajnya pun jauh gitu ya. Walaupun sifatnya sama. Ya, walaupun sifatnya sama. Idgham kamil. Harus sempurna. Kemudian yang kedua apabila bertemu dengan huruf ra. Ya. Tadi saja mim ya, yang ada kesamaan dari sifat itu saja hilang sifat dan zatnya, apalagi bertemu dengan huruf lam yang tidak ada kaitannya dengan sifat gunnah. Sama seperti tadi huruf lam. Ya, ini huruf ra. Tidak ada kaitannya dengan sifat gunnah. Itu lebih lagi ya, lebih pantas lagi dikatakan sebagai idgham kamil. Itu ya. Karena huruf ra dan huruf lam tidak ada kaitannya dengan sifat gunnah. Itu ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf nun. Ini benar-benar pindah dimasukkan ke dalam huruf nun berikutnya. Jadi nggak tersisa, langsung masuk huruf nun yang kedua. Contohnya nun sukun bertemu dengan huruf nun. Innaqulu. Jadi memang benar-benar dia membaca nun yang kedua. Ya. Tidak in naqulu. Ya, tidak berhenti, tidak sakta atau tidak berhenti, tidak waqaf ya. In berhenti habis itu ya. Naqulu kalau itu namanya izhar. Tapi di sini harusnya idgham, ya, nun sukun bertemu dengan huruf nun hidup. Ya, idgham kamil. Ya, kalau disatukan menjadi sebuah kalimat yaitu narmulu. Ya, narmulu. Nun, ra, mim, lam. Ini idgham kamil. Ya. Jadi idgham kamil itu ada yang disertai dengan gunnah karena huruf idghamnya adalah huruf gunnah seperti huruf nun dan huruf mim. Ya. Dan ada yang tidak disertai dengan gunnah. Sebelumnya kan kita membahas secara umum saja. Idgham bi gunnah itu nama panjangnya idgham naqis bi gunnah. Rinciannya seperti ini, ya. Rinciannya seperti ini. Kapan dia dinamakan idgham kamil? Apabila ya, nun sukun bertemu dengan narmulu. Nun, ra, mim, dan lam. Nunnya benar-benar hilang. Baik dari sisi zatnya atau sifatnya. Apabila bertemu dengan narmulu. Ya. Jadi idgham bi gunnah itu ya, yang dibaca dengan idgham kamil ada berapa? Ada 2. Yanmu diambil nun dan mim. Sisanya apa? Ya dan waw. Ya. Ya dan waw. Kemudian idgham bila gunnah, kedua-duanya adalah idgham kamil. Jadi di idgham bi gunnah ada idgham kamilnya, yaitu pada 2 huruf nun dan mim. Pada idgham bila gunnah ya, semuanya idgham kamil. Kemudian bagian yang kedua yaitu idgham naqis. Ya. Idgham naqis
yaitu kurang atau tidak sempurna, adalah meleburnya huruf yang diidghamkan pada huruf berikutnya dari sisi zatnya bukan sifatnya, dan ia ada pada dua huruf, yaitu huruf ya dan waw. Ini idghamnya nakis. Ya, idghamnya nakis. Kalau yang tadi sempurna, ya, kamil. Kalau ini kurang, ya. Contohnya, nun sukun bertemu dengan huruf ya, ya. Man ya'mal menjadi may ya'mal. Masuk gak huruf ya-nya? Masuk. Tapi ada sifat gunnahnya. Ya, itu yang dinamakan kurang. Ya, yang mengganjal idghamnya adalah gunnah. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf waw. Contohnya, min waliyyin wala waq. Nah, ini juga sama, ya, idgham naqis. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, idgham dari sisi kesempurnaan terbagi menjadi dua. Idgham, ya, dari sisi kesempurnaan terbagi dua. Yang pertama, idgham kamil, yaitu bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf nar mulu, yaitu nun, ra, mim, lam. Ya, ini dibaca dengan sempurna, tidak menyisakan makhraj huruf nun, tidak menyisakan sifat huruf nun, masuk secara utuh ke dalam huruf berikutnya, gitu ya. Dan yang kedua, idgham naqis, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf apa? Ya dan waw. Ya. Masuknya huruf nun atau tanwin, ya, masuknya huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf ya atau waw tidak sempurna. Ya. Contohnya, man ya'mal, masuknya itu tidak hanya may ya'mal, ya, tapi harus ditambahkan gunnah, itu ya, may ya'mal, itu ya, may ya'mal. Contoh yang huruf waw, ya, min waliyyin wala waq, yu wala waq. Masuknya nun sukun ke dalam huruf waw tidak sempurna, ya, harus ditambahkan gunnah, ya.
Kalau yang ini contohnya misalkan apa? Mir rabbihim. Ya. Mir rabbihim nun sukun bertemu huruf ra, masuknya sempurna. Ya. Zat dan sifatnya huruf nun hilang secara sempurna. Tidak disisakan satupun. Ya, masuk mir rabbihim. Ya. Kemudian ya, contoh huruf ini huruf ra ya. Contoh huruf lam. Ya, contoh huruf lam. Min ladunhu. Ya. Min ladunhu. Ya. Kemudian contoh huruf nun, ya. In naqulu. Jadi nun yang pertama ini hilang. Ya, hilang masuk ke dalam huruf nun yang kedua. Gitu. Secara utuh hilang. Zatnya dan sifat huruf nun yang pertama masuk ke dalam huruf nun yang kedua. Tapi kalau ini ya, zatnya hilang tapi sifatnya tertinggal. Tersisa. Sama seperti waw, ya. Zatnya huruf nun hilang tapi sifatnya tertinggal atau tersisa. Ya, nakis artinya kurang. Ya, gunnah apa idghamnya itu tidak sempurna. Contoh huruf mim. Min malin. Min malin. Ini contoh huruf mim. Ya, nunnya hilang secara zat dan sifatnya, masuk langsung huruf mim. Mim mal in naqulu. Ya. Padahal tidak ada tasydid. Tidak ada tasydid, tidak ada tasydid, tidak ada tasydid. Tapi hukumnya sama seperti hukum tasydid. Ya. Bedanya apa? Bedanya dari sisi tulisan. Ya. Bedanya dari sisi tulisan. Karena dia tulisannya berbeda dari tasydid, maka dia punya hukum sendiri. Ya. Kalau tasydid ya tasydid saja begitu ya. Ditekan dan disesuaikan dengan sifat pada huruf tersebut. Ditekan dan tekanannya disesuaikan dengan sifat yang ada pada huruf yang tasydid tersebut. Tapi kalau ini ya, tasydidnya juga harus diperhatikan, jangan terlalu kuat. Ya, diperhatikan sifat huruf idghamnya. Kemudian yang kedua, diperhatikan dia gunnah atau tidak gunnah, gitu ya. Berarti kalau dia gunnah, dia adalah idgham nakis. Kalau dia tidak gunnah, berarti idgham kamil. Ketika masuk ke dalam huruf idghamnya berarti kan dia tasydid. Nah, ketika penekanannya itu sama ketika kita perhatian dengan huruf yang tasydid. Ya, memperhatikan sifat-sifat yang ada pada huruf waw, sifat-sifat yang ada pada huruf ya, sifat-sifat yang ada pada huruf lam, huruf ra, huruf nun dan huruf mim. Jadi tidak sama tekanan antara huruf ba tasydid dan huruf lam tasydid. Tidak sama tekanan pada huruf jim bertasydid dengan huruf nun bertasydid. Itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ini memang harus dibahas ya. Harus dibahas. Soalnya kan sebelumnya kita membahas secara global terus ya. Idgham bi gunnah itu nama lengkapnya idgham nakis bi gunnah. Kenapa dia ada gunnahnya? Ya. Karena nakis kurang. Ya. Kurang.
Kenapa kamil? Kenapa kenapa dia ghairu gunnah? Karena dia kamil, sempurna, itu ya. Jadi kesimpulannya, tidak semua idgham bi gunnah itu nakis. Ternyata ada 2 huruf pada idgham bi gunnah yang kamil, yaitu huruf nun dan huruf mim. Coba aja bayangkan kalau itu adalah idgham nakis, ya. Nun sukun bertemu dengan mim. Min ya, min kan dua-duanya gunnah tuh, ya. Dua-duanya gunnah, ya. Maka ya harus dimasukkan karena tujuannya kan idgham, masuk. Gitu. Bukan tujuannya adalah menjelaskan gunnah, tapi tujuannya idgham dulu, setelah itu menjelaskan apakah dia gunnahnya sempurna atau tidak. Sama seperti pembahasan idhar kemarin, ya. Kita jelaskan dulu, ya, nunnya ini, ya, dibaca jelas atau tidak, gitu ya. Kalau tidak, berarti maksudnya tidak panjang, itu gunnahnya. Ya, agak rumit ya, nggak apa-apa. Ya, intinya kesimpulannya, ya, idgham itu terbagi menjadi 2. Idgham bila gunnah, idgham bi gunnah. Ya. Idgham yang disertai gunnah dan idgham yang tidak disertai dengan gunnah. Dan idgham, ya, terbagi menjadi 2 dari sisi kesempurnaannya. Bukan gunnahnya. Tadi kan gunnahnya yang kita bahas. Ya. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ya, idgham itu ada yang gunnah, idgham itu ada yang tidak gunnah. Sekarang kita bahas dari sisi kesempurnaan tentang masuknya nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham. Gitu ya. Ada yang idgham kamil, ada yang idgham nakis. Kalau itu adalah idgham kamil, maka tidak menyisakan zat huruf nun sukun dan sifat nun sukun atau tanwin. Hurufnya apa saja? Hurufnya nar mulu. Nun, ra, mim, lam. Kemudian idgham nakis. Idgham nakis itu adalah idghamnya itu kurang, masuknya itu kurang, ada yang mengganjal. Itu ya. Ada yang menghalangi. Tadi itu kan sempurna ya, sekarang tidak sempurna masuknya. Apabila bertemu dengan huruf apa? Huruf ya atau huruf waw. Apa yang mengganjal? Yaitu sifat gunnah yang dimiliki oleh huruf nun. Nah, kalau tadi kan langsung sempurna masuk, gitu ya. Kalau tadi masuknya ke dalam huruf lam secara sempurna, ya, karena lam memang tidak ada kaitannya dengan sifat gunnah dan makhraj, huruf yang memiliki sifat gunnah. Nggak ada ceritanya lam meleset pada huruf nun. Ya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tajwid, ya, membahas tentang sifat inhiraf, yaitu melesetnya huruf lam itu ke dalam makhrajnya huruf ra, bukan huruf nun. Dan sebaliknya huruf ra itu melesetnya ke dalam makhraj huruf lam. Itu ya. La kan di atas, ra di bawah. La, ro ke bawah. Bukan di tengah, susah kalau ngepasin di tengah itu. Meleset ke bawah, meleset ke atas. Kalau tadi masuknya nun sukun ke dalam huruf ro dan huruf lam secara sempurna, itu memang tidak ada kaitannya dengan gunnah. Nah, kalau yang ini nun sukun masuk ke dalam huruf nun dan masuk ke dalam huruf mim secara sempurna. Kenapa? Karena huruf kedua pun sama-sama ada gunnahnya. Ngapain dijelasin lagi huruf pertama gunnahnya? Gitu ya. Mending gak usah sekalian. Wong tujuannya adalah pembahasan idgham, bukan pembahasan gunnah, gitu ya.
Karena gunnah sudah kita bahas. Gunnah itu ada yang akmal matakun, kamila, naqiso, anqas matakun. Ini adalah pembahasan idgham. Itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang kok ini kenapa idghamnya kurang? Idghamnya naqis. Karena huruf waw ini ya, dia dekat sekali dengan makhraj al-khayshum. Ya, narik ke atas. Seringkali orang ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu tepatnya ketika ya mati, itu kebanyakannya ngirung. Ya enggak? Ngirung ke atas ini, ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa disadari. Sering naik ke hidung. Maka potensinya ada kepada sifat gunnah. Walaupun sebenarnya huruf ya ini enggak ada sifat gunnahnya. Ketika bertemu dengan nun sukun, jadilah gunnahnya ada. Itu kan? Kalau huruf lam, nah ada masuk hidung lah, enggak bisa. Ya. Kalau ya banyak ya. Kemudian huruf waw juga sama, ya. Ketika dia dhammah, contohnya, muflihun, masuk hidung. Ketika dia bertemu dengan nun mati, ya ada dia potensi ke situ ya. Wa, tekanan ke atas gitu ya. Ya juga sama, tekanannya ke atas suaranya. Gitu. Ya, intinya kesimpulannya ada 4 poin ya. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham kamil, idgham naqis. Idgham bi gunnah hurufnya apa? Yanmu. Ya, ini gunnah ya. Kita membahas gunnah. Idgham bi gunnah ya, yanmu. Idgham bila gunnah, lam ra, bila gunnah, tanpa ada gunnah. Ya. Sekarang idgham kamil. Idgham kamil kita bukan membahas gunnah, idghamnya saja. Idgham kamil ya, narmulu, sempurna ya. Nun pertama enggak kita anggap, hilangin aja sekalian gitu ya. Idgham naqis, ya dan waw ya, itu ya. Ada gambarannya. Kita harus bisa membedakan loh ya antara idgham dan gunnah gitu. Ini kan pembahasan intinya idgham. Oh, ternyata ada gunnahnya. Kenapa? Ya memang nun sukun itu ada gunnahnya. Nggak bisa kita lepas dari gunnah. Makanya pembahasan gunnah dan idgham dekat kan? Pembahasan nun sukun dan tanwin dengan gunnah dekat sekali. Ya, setelah kita belajar makhraj, belajar sifat, ternyata di pembahasan paling akhir ada sifat yang namanya gunnah. Habis itu kita langsung belajar nun sukun dan tanwin. Karena ini ada kaitannya gitu. Gunnah dan pembahasan hukum nun sukun dan tanwin, khusus membahas tentang nun sukun dan tanwin. Nanti setelah itu masih menyambung, yaitu hukum mim sukun, nggak langsung idgham ya. Hukum nun sukun dan tanwin, kemudian hukum mim sukun. Setelah itu baru membahas tentang idgham. Itu ya. Jadi apa namanya? Bersambung gitu ya. Ada kaitannya terus. Jadi jangan ompong ya pelajaran tajwidnya. Nanti kok tiba-tiba idgham. Terus apa kaitannya sama gunnah? Ya belajar dari awal biar tahu rantai pelajarannya seperti ini gitu. Jadi nyambung gitu. Kenapa ya membahasnya non sukun? Kenapa nggak membahas mat aja gitu ya? Taib, karena memang pembahasannya bersambung terus. Taib, kita sudah meringkas tentang idgham. Kita baca contohnya sedikit saja. Baik, halaman 36. Ya, halaman 36. Kita akan membaca contoh
tentang nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Berarti ini idgham bi gunnah itu ya, atau nama lengkapnya idgham nakis bi gunnah. Nih, sekarang hati-hati nih ya. Sekarang kan ada pembagiannya, sudah tahu ya. Nah, ini berarti idgham nakis bi gunnah. Enak kan? Ya. Jadi antum tahu gitu ya, kemana penamaan ini arahnya, maksudnya apa, kok namanya seperti ini. Jadi ada pembahasan. Alhamdulillah sudah selesai kita bahas ya. Baik, kita membaca contoh-contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyadrib. Jangan mantul huruf dadnya, jangan yadrib ya. Ayyadrib. Nah, ba-nya mantul ya. Kenapa kok mantul? Karena huruf ba memiliki sifat qalqalah. Kenapa dia punya sifat qalqalah? Karena huruf ba ini dia memiliki sifat syiddah dan jahar. Apakah hanya karena dua sifat itu dia menjadi qalqalah? Tidak, ya. Tidak berhenti di situ. Huruf syiddah dan jahar tidak akan terjadi qalqalah kalau dia hidup. Kapan dia terjadi qalqalah huruf syiddah dan jahar ini? Kalau huruf tersebut mati permanen atau mati tidak permanen. Di sini matinya permanen, di sini matinya tidak permanen. Ba-nya berharokat, ya. Maka dia diqalqalahkan karena ba-nya mati. Ayyadrib. Qalqalah apa ini? Kubra kah atau sughra? Kubra. Kubra jenis tidak tasydid atau tasydid? Tidak tasydid ya. Tidak tasydid berarti langsung mantulnya, enggak ditahan. Yadrib gitu ya. Kemudian may ya'mal. May yaqul. Ya. Khairan yarah. Wujuhun yawma'idh. Ya, tambah lagi gunahnya. Wujuhun yawma'idh. Wa barqun yaj'alun. Jadi ya itu tidak ada gunahnya, tidak ada kaitan dengan gunah, kecuali ya yang bentuknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ada gunahnya? Nggak boleh. Ya, satu-satunya ya yang ada kaitannya dengan gunah itu pun karena sebab ada nun sukun ketika idgham nakis bi gunnah. Selain itu nggak ada gunahnya ya itu ya. Cuman ini aja. Fi ma'zili ya bunay. Bunay ya bunayya ya. Fi ma'zili ya bunarkai ya bunayyarkam ma'ana ya. Itu lanjutannya surat Hud. Fi ma'zili ya bunay. Ini tentang apa ini? Tentang anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh tuh diajak suruh naik perahu sama ayahnya. Tapi anaknya malah gak mau. Ya. Saya diem aja di sini di bukit. Ya. Ternyata malah tenggelam. Ya. Ayahnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam kasihan sama anaknya. Ya Allah, selamatkan, dia adalah anakku. Allah membalasnya, dia bukan anakmu karena dia bukan amal soleh gitu ya. Innahu amalun ghairu soleh. Akhirnya tenggelam ya, padahal anaknya Nabi. Gimana kalau cuma anaknya Habib? Ya. Ya, bukan ya. Baik. Ayyu'ta suhufa.
Wa man yakfur rasulan yatlu alaikum iyakunu man yasha kafiratun yarawnahum qulubun yawma'idh wa man yaqul an yaj'ala bainakum lan yadurrukum nya jangan lupa panjang ya. Lan yadurrukum wa in yuqatilukum jangan lupa ada dengungnya. Wa in yuqatilukum ini gunnahnya gunnah sempurna atau tidak, atau dia paling sempurna. Dia kan idgham naqis bi gunnah. Nah, sekarang kita bahas gunnahnya ya. Gunnahnya akmal matakun, kamilah, naqisah atau anqas matakun. Idgham naqis bi gunnah ya, berarti dua huruf ini ya. Dua contoh ini dia adalah gunnah akmal ma takun ya, karena tidak ada halangan untuk menggunakan huruf nun. Itu sebabnya dia menempati posisi pertama gitu ya. Ini adalah jenis akmal ma takun karena tidak ada halangan untuk menyempurnakan gunnahnya. Beda dengan ikhfa, dia harus perhatian dengan huruf setelahnya. Apakah huruf ikhfanya tipis atau tebal? Nah, itu yang membuat apa? Membuat gunnah kualitas gunnahnya berkurang. Karena dia terlalu fokus dengan huruf setelahnya. Tapi kalau ini ya langsung gunnah saja gitu ya. Walaupun dia secara zat hilang. Secara zat hilang. Yang dibahas itu kan bukan ininya zatnya, tapi sifat gunnahnya itu ya. Gunnahnya itu sempurna atau tidak gitu ya. Baik. Ulangi lagi ya. Wa in yuqatilukum ay yakhluq lan yaqdir wa in yaraw yarau. Ini madlin atau sifat lin? Sifat lin ya. Padahal ya madlin dan sifat lin ya sama-sama wawu sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Bedanya apa? Ya. Madlin itu di akhir ada huruf hidup. Sifat lin di akhirnya tidak ada apa-apa. Itu sifat lin. Dan sifat lin itu bisa terjadi di tengah, bisa terjadi di akhir. Itu perbedaan yang kedua. Madlin hanya terjadi di akhir. Di tengah dia menjadi sifat lin lagi. Contohnya di ilafi Quraisy madlin. Tapi kalau dia disambung li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Quraisyin jadinya sifat lin.
Tapi kalau sifat lin itu bisa terjadi di tengah, maksudnya ketika wasal, dan bisa terjadi di akhir ketika waqaf. Sama-sama pendek. Tapi kalau mad lin panjang. Maka namanya juga mad. Mad lin. Mad yang berasal dari lin. Gitu ya. Jadi ini enggak panjang ya. Bukan wa iyarau. Enggak boleh ya. Karena setelah waw sukun enggak ada huruf yang dimatikan. Taib. Liqaumi yu'minun. Lan yab'ats. Faman yastami'il an. حسنا يضاعف فخرج منها خائفا يترقب أن يفقهوه من يهد الله فهو المهتدي أفمن يمشي Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Tahsin Syafi'inya. Kita beralih pada tahsin juz amma. Masih juz amma. Surah apa ini? Surah Al-Lail. Ya, surah Al-Lail. Ya. Ada pertanyaan seputar idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah? Silahkan. Ada yang masih bingung? Tafadhol. Semoga bisa dijawab. Enggak ada? Sudah paham berarti ya? Ya, insyaallah udah paham ya. Siap. Mas Win ada pertanyaan enggak, Mas Win? Enggak ya. Ya, coba kita simpulkan sekali lagi. Idgham itu terbagi berapa? Menjadi dua. Menurut hukum nun sukun dan tanwin ya. Menurut hukum nun sukun dan tanwin, idgham terbagi menjadi dua. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Huruf idgham bi gunnah ya nun, mim, waw. Huruf idgham bila gunnah ada dua. Lam dan ra. Sekarang ya, idgham yang sempurna, idgham yang tidak sempurna. Idgham yang tidak sempurna namanya idgham naqis. Idgham yang sempurna namanya idgham kamil. Ya, bukan gunnah ya, kita udah nggak bahas lagi gunnah. Idgham yang sempurna hurufnya ada berapa? Ada 4. Nar mulu, nun, ra, mim, lam. Ya. Masuknya sempurna gitu ya. Dah masuk. Nunnya memang benar-benar nggak dibaca gitu ya. Nunnya memang benar-benar tidak dibaca nun sukunnya. Langsung baca nun berikutnya. Langsung membaca mim berikutnya. Langsung membaca lam berikutnya. Langsung membaca ra yang kedua itu ya berikutnya. Jadi sama dengan tasydid. Gitu. Sama dengan tasydid. Kemudian yang kedua idgham naqis. Ya. Idghamnya kurang. Ada yang mengganjal, ada yang menghalangi. Jadi nggak sempurna gitu masuk. Apa yang menghalangi dia? Yaitu sifat gunnah, itu aja. Ada yang menghalangi sifat gunnah. Hurufnya apa? Waw dan ya. Itu ya. Jadi nggak mayya'mal itu kan sempurna itu ya. Mayya'mal benar-benar hilang nunnya.
Nah, ini nggak boleh, harus ada gunnahnya gitu ya. Namanya idgham naqis. Taib, selesai ya. Taib, kita membaca tahsin surah Al-Lail. Namun seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Taib, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wama khalaqadz dzakara wal untha. Wama khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. Kebanyakan kan kalau lagi ngafal nih wama yughni atau wama membakhila ini ya, ketuker ya. Ini kan udah selesai yusra, fasanu yassirhu lil yusra. Maka kita akan berikan kemudahan baginya. Berarti setelahnya tentang kesulitan. Ya, ciri-cirinya bagaimana orang yang diberikan kesulitan. Adapun wa amma man bakhila wastaghna. Nah, ini ciri-cirinya. Dia nanti dipersulit ya. Adapun orang yang bakhil wastaghna ya,
Astaghna itu apa? Contohnya dia bakhil. Habis itu sudah bakhil ngambil punya orang. Bakhila wastaghna, itu ya. Wa kadzdzaba bil husna. Nah, ini sifat kedua. Dia mendustakan bil husna, kebaikan-kebaikan. Ya. Kadzdzaba bil husna, melupakan kebaikan orang, gitu ya. Dikasih, walaupun nggak boleh sebenarnya kita ungkit, tapi orang yang biasa kayak gitu suka melupakan kebaikan temannya, melupakan kebaikan orang tuanya. Jadi yang dilihat tuh kejelekan semua, kebaikannya lupa semua. Fasanuyassiruhu lil usra. Nah, biar nggak ketukar. Jadi terjemahnya hafalkan gitu ya. Maka dia akan dimudahkan untuk sesuatu yang sulit. Ya, sulit terus hidupnya itu ya. Ya. Susah terus hidupnya itu. Ngeluh terus. Kira-kira ada apa? Mungkin dia suka apa? Bakhil gitu ya. Pelit. Atau dia suka melupakan kebaikan orang. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sekali lagi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى. Ditasydid jangan lupa. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha illal ashqa. Nih, orang-orang yang sengsara tuh gimana sih? Gitu ya. Yang tidak dimasukkan ke dalam neraka tadi kan ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, sifat yang pertama ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa. Wa sayujannabuhal atqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Tidak dimasukkan kecuali orang-orang yang sengsara. Orang yang sengsara itu orang yang mendustakan dan dia berpaling dari kebaikan. Kemudian tidak dijauhkan dari neraka kecuali orang-orang yang apa? Bahagia, ya. Wa sayujannabuhal atqa. Orang-orang yang bahagia itu apa? Orang-orang yang bertakwa. Atqa. Sifatnya bagaimana?
Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia suka apa? Mengeluarkan hartanya dan dia mengeluarkan zakatnya, bersedekah, berinfak. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, alladzi yu'ti malahu yatazakka, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Min ni'mah, nun sukun bertemu nun. Nah, tadi itu ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Berarti lengkapnya apa? Idgham kamil bi gunnah. Nah, ketemu kan? Idgham kamil bi gunnah. Ulangi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, wala sawfa yarda, dan biasanya ya, idgham idgham kamil itu seringkali kita temukan pada huruf nun sukunnya tidak ada tanda sukun di atasnya, polosan saja. Di situ polosan tidak nunnya, ya gitu ya. Biasanya seperti itu idgham kamil, gitu ya, idgham kamil. Berbeda dengan idgham nakis. Ya, idgham nakis ini ya, biasanya nunnya ada tanda sukun, sukun permanen. Apakah itu juga tidak dalam arti di situ nunnya bukan sukun permanen? Sukun permanen ya, tidak bisa hidup lagi. Cuma sebagai pembeda aja. Kalau idgham kamil tidak ada tanda sukun di atasnya. Kalau idgham nakis diberikan tanda sukun di atasnya, itu ya. Sebagai ini aja tambahan faedah. Terus mengulang lagi ya. Idgham itu bisa dikatakan idgham apabila terpenuhi padanya dua syarat. Ya. Idgham bisa dikatakan idgham. Ini kita bahas idgham bukan gunahnya ya. Idgham ya bisa dikatakan idgham kamil, bisa dikatakan idgham nakis kalau ada dua syarat. Syarat yang pertama, nun sukun atau tanwin bertemu dengan yarmulun. Yang kedua, bertemunya pada kata yang terpisah. Itu harus ada dua-duanya. Baru dia bisa dikatakan idgham, baik idgham kamil atau idgham nakis. Gitu ya. Contohnya yang terjadi dalam satu kata, sedikit sih memang, itu sinwan, nun sukun bertemu waw. Seharusnya kan dia apa? Idgham bi gunnah atau idgham nakis bi gunnah. Itu ya, nakis dia. Seharusnya kan seperti itu. Karena dia terjadi dalam satu kata menjadi idhar. Idhar apa? Idhar mutlak. Ya, idhar mutlak. Kenapa kok dia dimasukkan ke dalam idhar, tidak ikhfa aja gitu? Karena cuma idhar saja yang hukumnya lebih luas daripada hukum nun sukun yang lainnya. Ya, idhar itu terjadi dalam kata yang terpisah atau dalam satu kata. Dia lebih a'am, lebih ausa, lebih luas daripada yang lain. Kalau idgham ini ya ada syaratnya. Baik, kita sudah latihan surat Al-Lail. Al-Lail ini memang agak panjang. Berapa ayat? 21.
Ya, kita bagi dua aja ya. Kita bagi dua latihannya supaya cukup sampai maghrib. Silahkan berarti 21 kita bagi aja 10, besok 11. Besok 11 ayat. Silahkan dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Tafadhol. Kemarin kan kiri, sekarang kanan lagi. Silakan. Sini atau sini aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Yaghsha, gha-nya tebal. Yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Sya. Sya. Ya. Wal-laili idza yaghsha. Ya. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Iya. Inna sa'yakum lasyatta. Na'am. فأما من أعطى واتقى Iya. وصدق بالحسنى Husna. وصدق بالحسنى Iya. فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. 10. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. Yaghsha. Sya. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. Iya. وما خلقت Khalaqal dzakara. وما خلق الذكر والأنثى. Iya. Huruf sa dulu. Inna sa'yakum. Kan sya. Sa. Huruf S. Huruf sa. Ini. Sa. Sa. S. S. Biasa. Sa. 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 Huruf ain. Inna sya'yakum syatta. Taib. Fa'amma man A'ta. wattaqa. Iya. Wasaddaqa bil husna. Iya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Iya. Wa amma man bakhila wastaghna. Iya. Wa kadzdzaba bil husna. Iya. Fasanuyassiruhu lil Kan hul. Fasanuyassiruhu panjang. Fasanuyassiruhu lil usra.
lil lil usra lil yusra dulu. fasanuyas Hilang. fasanu fasanuyassiruhu lil yusra Iya. wa amma man bakhila wastaghna Iya. wa kadzdzaba bil husna Iya. fasanuyassiruhu lil usra. Iya. Cukup? 10 ayat. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna Sa'yakum inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Cukup. Sudah maghrib. Alafu minkum. Apa mau terus? Kayaknya mau pulang juga kan ya. Taib. Ala kulli hal kita ajukan dulu sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pekan depan. Taib. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.